Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah hamdan syakirin wa nu'minu biha imana muqinin wa nuqirru biwahdaniyatihi iqrara sadiqin wa nashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa mukallifu jinni wal inis wal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Ingkang kawula hormati sedaya para kiai, para asatidz, dan juga khususnya segenap takmir Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi muqaddimatihim Al-Ustadz Muhammad Ahmad Reza dan semua para takmir Masjid Jami' yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua para kiai, para asatidz yang hadir di majelis yang mulia ini, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu majelis yang mulia, suatu majelis yang dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Suatu majelis yang dapat menambah ta'aluk kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kota kita dan Indonesia dan negara umat Islam pada umumnya dari semua bentuk penyakit, semua bentuk virus, khususnya corona. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Muharram, tepatnya di awal bulan suci Muharram. Maka perlu diketahui, orang yang berdoa di hari ini maka akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau Al-Imam Ghazali pernah berada di Masjidil Haram. Kemudian beliau berdoa di situ. Tepatnya di awal tahun daripada Hijriah. Ya seperti ini Pak Bu. Jadi beliau ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah, meminta supaya ditakdirkan bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Belum selesai doanya, tahu-tahu Nabi Khidir sudah ada di hadapan Imam Ghazali radhiyallahu anhu.
Maka Nabi Khidir mendatangi Al-Imam Ghazali dan berkata kepada Imam Ghazali, "Wahai Muhammad, wahai Al-Imam Ghazali, doa apa yang kamu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk bertemu kamu di sini sekarang?" Ini padahal Imam Ghazali baru berdoa, belum selesai doanya sudah ditampakkan Nabi Khidir di hadapannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban Imam Ghazali? "Wahai Nabi Khidir, ini sekarang kan tahun baru Islam. Orang yang berdoa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harapanku pada hari ini, keinginanku untuk supaya bertemu denganmu dan aku ingin beribadah bareng denganmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doaku." Akhirnya ketika itu Imam Ghazali beribadah dengan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Tawaf bersama Nabi Khidir. Ketika sholat diperintahkan dengan cara-cara yang diperintahkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ini menunjukkan orang yang berdoa di hari ini pasti akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau juga memberikan amalan kepada kita untuk kita laksanakan di hari ini. Barang siapa yang membaca ayat kursi 360 kali bersama basmalah, maka selama setahun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada setan. 360 kali membaca ayat kursi dengan basmalahnya. Ini khusus untuk hari ini saja. Begitu pula ulama juga memberikan amalan. Barang siapa yang menulis 113 kali Bismillahirrahmanirrahim, 113 kali hari ini tok, maka akan dijauhkan dia dan juga keluarganya selama setahun dari sesuatu yang dia tidak senangi, kesusahan, ya, bencana, dan juga dijauhkan dari penguasa yang zalim, kata ulama. Seandainya mendapatkan penguasa yang zalim, dia tidak mendapatkan kejelekan daripada penguasa yang zalim tersebut. Ini amalan-amalan yang dianjurkan oleh para ulama kita amalkan di tanggal 1 Muharram. Belum lagi juga nanti ada namanya puasa. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan man shom, daripada hadis Rasulullah SAW, beliau meriwayatkan hadis yang disebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, man shoma thalathata ayyam, barang siapa yang berpuasa 3 hari, tapi di bulan-bulan suci, bukan hanya Muharram berarti, ya. Al-Khamis wal Jum'ah was Sabt, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, maka Allah Subhanahu wa taala kataballahu lahu ibadata sab'imi'ati am, akan ditulis seperti ibadah 700 tahun. Orang yang berpuasa dalam bulan-bulan mulia itu hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, maka akan ditulis ibadah selama 700 tahun. Dalam hadis yang lain, wa shaumu yaumin minal Muharram bisaumi 30 yauman atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpuasa 1 hari di bulan Muharram itu seperti dia puasa 30 hari di hari-hari yang lain. Jadi kalau kita puasa Pak Bu di bulan ini, maka pahalanya seperti 30 hari puasa di hari yang lain. Nah, ini kesempatan, ya. Jangan sampai kita lewatkan kemuliaan-kemuliaan, anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada bulan ini. Khusus untuk bulan Muharram dan juga tentunya Ashhurul Hurum yang lainnya bagi yang berpuasa hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut. Amin Allahumma amin ya rabbal
alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya tahun baru Islam yang kita sekarang memperingatinya, merayakannya, itu pertama terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di zaman Rasulullah belum ada tahun baru Islam ini, belum ada. Bahkan dulu sebelum Islam, orang-orang Arab tidak pernah menggunakan tanggalan Masehi, tidak pernah. Apa yang mereka jadikan patokan? Kejadian yang mulia, yang agung, yang mulia atau yang besar yang terjadi pada tahun-tahun itu. Seperti menyerangnya tentara gajah Abroha ke kota Mekah. Maka orang-orang di Mekah kalau menjadikan patokan tahun, 5 tahun setelah tahun gajah, 10 tahun setelah tahun gajah, itu yang dijadikan patokan. Jadi dari dulu tidak pernah dipakai yang namanya tahun Masehi atau tanggalan Masehi. Berjalan zaman Nabi diutus Rasulullah SAW juga tidak dipakai. Tapi kalau bulan-bulannya sudah ada. Kalau bulan Ramadan, Syawal, itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW, ya. Akan tetapi tahunnya yang tidak ada, tahunnya yang belum ada. Sehingga ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau Sayyidina Umar pernah menulis yang isinya surat perintah kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Beliau menulis surat perintah yang ketika itu perintahnya kalau tidak salah harus dilaksanakan di bulan Sya'ban. Ketika itu sahabat Abu Musa al-Asy'ari mungkin jadi gubernur di salah satu negeri. Ketika mendapat surat dari Sayyidina Umar bin Khattab, bingung, Mbak. Ini ada surat perintah, ada bulannya, tidak ada tahunnya. Bulannya ada, bulan Sya'ban, tapi tahunnya tidak ada. Sehingga sahabat Abu Musa al-Asy'ari menulis surat kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, surat sudah saya terima untuk dilakukan di bulan Sya'ban. Cuma yang dimaksud Sya'ban ini Sya'ban kapan ini? Sya'ban kemarin, tahun ini, atau tahun depan? Karena cuma ada bulannya, tidak ada tahunnya. Nah, ketika itulah Sayyidina Umar bin Khattab timbul inisiatif untuk membentuk tahun bagi umat Islam. Karena setiap agama apabila mempunyai tahun, mempunyai waktu-waktu atau mempunyai patokan-patokan tersendiri menunjukkan atas kemuliaan daripada agama tersebut. Ini dengan ijtihad Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga beliau ingin membentuk tahun baru Islam. Dikumpulkan, Pak, sahabat-sahabat semuanya, bermusyawarah Sayyidina Umar. Ada yang mengusulkan mulai apa kita mulai tahun baru Islam. Kejadian apa ini? Ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita mulai dari kelahiran Rasulullah SAW. Ini usulan pertama. Usulan kedua, bagaimana kalau dimulai dari diutusnya Rasulullah SAW. Usulan ketiga, dari hijrahnya Rasulullah SAW. Dan yang keempat, dari wafatnya Rasulullah SAW. Maka dari 4 usulan ini yang diterima, sebagaimana perkataan Al-Imam Sa'id bin Musayyib, itu adalah usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa usulan beliau? Dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi itu yang mengusulkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, supaya dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW.
Oleh karenanya yang disebut dengan tahun baru Hijriyah, ya, karena memang patokannya dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit kalau kita membaca tentang sejarah para hadirin hadirat, Rasulullah itu hijrahnya bukan dari bulan Muharram. Rasulullah itu hijrah di akhir Safar, hari Senin terakhir di bulan Safar, kurang lebih tanggalnya 27 atau 28 Safar. Itu Rasulullah SAW hijrah. Bahkan Rasulullah SAW itu berada di gua untuk bersembunyi, ya, Gua Thur itu kurang lebih 3 hari 3 malam di situ Rasulullah. Malam Senin, sebagian malam Senin Rasulullah berada di gua. Malam Selasa, malam Rabu dan malam Kamis, ya, Rasulullah SAW berada di dalam gua itu. Kurang lebih 3 hari 3 malam Rasulullah SAW berada di dalam gua. Ketika sampai di Madinah, perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW itu 11 hari untuk sampai kota Madinah. Datangnya Rasulullah SAW di kota Madinah, di Kuba, itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Rasulullah masuk Kuba, kota Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Perjalanan 11 hari Pak Bu. Kalau jenengan ditakdirkan haji umrah, amin Allahumma amin ya Rabbal. Dari Madinah ke Mekah, ya saya naik bis itu Pak, mungkin 4-5 jam sampai juga. Itu bisir atau cepat itu Pak, sampai pas ketepaan bisir atau gak enak, ya 6 jam. Itu sampai di kota Mekah dari Madinah. Nah, Rasulullah menempuh 11 hari para hadirin hadirat. Dikawal dengan 2 orang yang menunjuk jalan, karena memang lewatnya dilewatkan rute yang agak jauh. Kenapa? Untuk menghindari kejaran orang kafir Quraisy pada waktu itu. Memang rutenya sengaja dilewatkan rute yang jauh untuk supaya selamat daripada kejaran orang kafir Quraisy. Jadi Rasulullah SAW masuk kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, ya, Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnain. Rasul itu dilahirkan di hari Senin. Wastumbiha yaumal Itsnain. Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu itu hari Senin. Kemudian wadakhala Madinah yaumal Itsnain. Rasulullah masuk kota Madinah hari Senin. Wa rafa'al Hajar Aswad yaumal Itsnain. Beliau mengangkat Hajar Aswad, diletakkan sampai sekarang tempatnya itu juga di hari Senin. Ya. Jadi beberapa kejadian mulia terjadi di hari Senin. Jadi Rasulullah SAW pun ketika masuk kota Madinah itu juga di hari Senin. Kemudian ini sejarah para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa hubungannya dengan Muharram? Rasulullah berangkat di bulan Safar, Pak, sampai Madinah Rabiul Awal. Lah Muharramnya mana ini? Maka pertanyaan itu sebelum kita tanya sudah dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan memang Rasulullah itu berangkat di bulan Safar sampai ke Madinah bulan Rabiul Awal. Akan tetapi kata Sayyidina Umar, beliau itu sudah niat untuk hijrah di bulan Muharram. Karena sahabat-sahabat itu dibaiat di bulan Dzulhijjah. Sudah disumpah dibaiat untuk berangkat nanti hijrah ke Madinah. Itu tepatnya di bulan Dzulhijjah. Tapi karena banyak halangan-halangan sehingga mundur, Pak. Sebagian ulama mengatakan karena orang kafir tahu, bocor sudah kabarnya dengan hijrahnya para sahabat dan Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW sengaja mengakhirkan hijrahnya
memerintahkan sahabat untuk berangkat duluan. Untuk apa? Untuk keamanan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Rela Pak Rasulullah mengorbankan dirinya. Karena ketika sahabat-sahabat berangkat hijrah, berangkat duluan, Rasulullah sengaja selalu muter-muter kota Mekah. Jadi prasangka orang kafir, oh berarti kan situ hijrah. Itu Muhammadnya masih ada. Padahal sahabat sudah berangkat pada waktu itu. Itu tujuan ya Rasulullah SAW mengakhirkan hijrahnya karena demi keselamatan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Makanya kata Sayyidina Umar, kita mengambil dari niat pertama Rasulullah SAW, karena niat pertama beliau untuk berhijrah di bulan Muharram, dan Muharram itu bulan pertama setelah orang-orang selesai melaksanakan ibadah haji, maka cocok untuk dijadikan patokan awal tahun baru Islam. Jadi yang diambil memang usulan Sayyidina Ali pada hadirin hadirat dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kenapa kok gak diambil dari hari kelahiran Rasulullah? Dijawab oleh para ulama, karena untuk lahirnya Rasulullah SAW itu masih ada perbedaan ulama ya. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Pak Rasulullah itu lahir di bulan Ramadan ya. Kebanyakan ulama mengatakan Rasulullah SAW itu lahir di bulan Rabiul Awal. Tapi ada sebagian pendapat-pendapat ulama yang mengatakan Rasulullah SAW itu lahirnya bukan di bulan Rabiul Awal. Maka tidak cocok, kata Sayyidina Umar, untuk dijadikan patokan awal tahun, tapi masih ada perbedaan ulama di situ. Dan memang sahabat semua itu umurnya di bawah Rasulullah SAW. Jadi tidak tahu persis, tidak melihat, tidak mengalami kelahiran Rasulullah SAW. Sahabat yang paling tua, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu umurnya 2 tahun di bawah Rasulullah SAW. Nah, kenapa kok dijadikan usulan yang kedua dari diutusnya Rasulullah SAW? Sama, tentang diutusnya Rasulullah juga masih ada perbedaan ulama. Yang tahu persis kapan Rasulullah SAW itu diutus, tentunya istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, karena pertama kali mendapatkan wahyu pulang ke rumah istrinya. Nah, ketika itu Siti Khadijah sudah meninggal dunia. Makanya ulama masih ada perbedaan pendapat tentang kapan Rasulullah SAW pertama kali diutus. Usulan yang keempat, dari wafatnya Rasulullah, Sayyidina Umar mengatakan tidak pantas tahun baru Islam kita merayakan tahun baru. Ternyata itu hari meninggalnya Rasulullah. Tidak pantas karena hari wafatnya Rasulullah adalah musibah bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya yang dipilih oleh Sayyidina Umar bin Khattab usulan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari hijrahnya Rasulullah SAW. Ini sedikit sejarah tentang tahun baru Islam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan bergantinya tahun, bertambahnya tahun, otomatis Pak Bu, berarti kita semakin dekat dengan yang namanya kematian. Kita juga harus sadar, bertambah tahun otomatis kita bertambah dekat dengan yang namanya kematian. Ini harus kita sadari. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu umur. Itu modal bagi kita. Ulama mengatakan innama ra'su malikal umru fa'murhu bi fi'lil jamili wal mukramati. Sesungguhnya modal utama kalian, kata para ulama, itu umur kalian. Maka makmurkanlah umur kalian itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang mulia. Umur kita para hadirin hadirat itu modal.
untuk kita menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya modal untuk kita menjadi hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita isi umur kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis umur kita ini modal untuk kita menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau usia kita diisi dengan lalai, diisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti umur menjadi modal kita menjadi hamba yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Makanya ulama mengatakan umur kalian itu modal kalian. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu ya, mereka selalu memaksimalkan umur mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya, dari mereka sampai apabila lewat waktu tidak digunakan untuk ibadah, mereka menyesal. Bahkan dalam keterangan dijelaskan hadis Rasulullah SAW, penduduk ahli surga itu tidak ada penyesalan bagi mereka kecuali mereka menyesal ketika mereka hidup di dunia, ada waktu mereka yang mereka lewatkan, di waktu itu mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah di surga, Pak. Ya. Ini sudah dikasih bocoran sama Rasulullah. Nanti itu kata Rasulullah, penyesalan penduduk surga adalah ketika mereka mengingat ketika di dunia ada waktu-waktu, jam-jam yang mereka gunakan waktu jam itu untuk tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penyesalan penduduk ahli surga, Pak. Makanya sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang bernama Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in." Aku tidak pernah menyesal atas sesuatu apapun, kata beliau. Nadami ala yaumin gharabat syamsuhu. Beliau mengatakan penyesalanku itu ya, atas hari yang di hari itu telah tenggelam mataharinya. Berarti sudah ganti hari maksudnya. Karena hitungan Hijriah kalau sudah tenggelam matahari berarti ganti hari. Beliau mengatakan kecuali pada hari yang pada waktu itu tenggelam mataharinya, naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Di hari itu berkurang ajalku. Otomatis, Pak, tambah hari tambah dekat kita dengan yang namanya kematian. Dan di hari itu tidak bertambah amalku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi penyesalanku, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi setiap hari kok tidak bertambah amalnya, itu menyesal. Bukan sama loh ya. Tidak bertambah, berarti mereka sama saja menyesal, Pak. Karena setiap hari ibadah orang-orang seperti mereka setiap hari bertambah, setiap hari bertambah. Itu amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang yang tahu ya, berharganya waktu. Sampai-sampai ya, disebutkan Abul Wafa. Ini bagaimana ulama betul-betul menggunakan waktunya, tidak untuk sia-sia. Al-Imam Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali, Ali bin Aqil Al-Baghdadi. Beliau pernah mengatakan, wa ana uqassir bi ghayati juhdi awqata aqli. Beliau mengatakan, dan aku ini betul-betul meringkas waktu untuk aku makan. Jadi makan itu dianggap buang-buang waktu, Pak. Sehingga beliau betul-betul meringkas waktu makannya. Disebutkan beliau ini kalau makan, Imam Ibnu Aqil Al-Baghdadi ini, beliau itu kalau makan bagaimana cara makannya? Roti, karena makanan orang dulu roti memang. Roti dicampur sama air.
Ini cara makannya. Direndam pakai air rotinya. Kalau sudah empuk rotinya langsung dimakan. Apa kata beliau? Tidak usah buang-buang waktu. Jadi saya makan sekalian minum. Bayangkan. Saking tidak mau buang-buang waktu. Jadi kalau saya praktekkan seperti ini kata beliau, ini berarti saya makan sekalian minum. Makan juga plus minum. Jadi tidak saya buang waktu saya untuk mengunyah. Langsung. Ini beliau. Loh, ini makanan sehari-hari beliau ya. Seperti ini makanannya. Bukan makanan kepepet, Pak. Kalau kita mungkin kalau nak mana usiku aja dipangan daripada lapar kan gitu. Itu kalau kita kepepet, tidak ada makanan lagi, mungkin itu caranya. Nemu roti, ada air, rotinya pas keras mungkin, ya direndam pakai air daripada mati kelaparan. Ya. Ini makanan sehari beliau, kesehariannya seperti itu. Bukan makan nasi kerawu, ya, belum bukan kebuli, bukan. Ini makanan kesenangannya seperti itu. Istilahnya makanan favoritnya, kesukaannya seperti itu. Roti dicampur sama air. Jadi apa kata beliau? Buang-buang waktu kalau aku gunakan waktuku untuk mengunyah. Karena beliau pernah meneliti, ternyata mengunyah itu membuang waktu banyak. Bisa aku gunakan waktu mengunyahku untuk membaca kitab atau menulis kitab, mengarang kitab. Jadi lebih baik aku makan dengan cara seperti itu. Ini yang dilakukan oleh Imam Ibnu Aqil Al-Baghdadi. Nah, kenapa Pak demikian mereka melakukan seperti itu? Beliau melakukan sedemikian rupa karena tahu berharganya waktu. Sampai ngunyah loh ndak Pak. Eman waktu ini kayak ngunyah. Coba kulon panjenengan. Oh sih. Makan dulu, habis makan imbusian kan gitu biasanya. Pas makanannya enak, tambah-tambah. Setelah itu cuci mulut pakai buah, gitu ya. Setelah itu ngopi, sing rokokan sarokokan biasanya. Itu mungkin kalau kita. Nah kalau beliau tidak mau buang-buang waktu buat ngunyah. Bahkan ada ulama, beliau pernah meneliti. Waktu yang dibuat untuk mengunyah itu ternyata beliau bisa menggunakan untuk membaca Al-Quran 50 ayat. Jadi makanannya tidak pakai ngunyah bisa. Waktu yang digunakan untuk mengunyah itu bisa digunakan membaca Al-Quran 50 ayat. Nah, oleh karenanya mereka tidak melakukan itu. Tidak usah pakai dikunyah habis makan. Lebih baik waktu ngunyahnya saya gunakan untuk baca Al-Quran, dapat pahala, dapat 50 ayat. Ini mereka yang tahu berharganya waktu. Ya. Jadi mengisi hari-harinya, bahkan jam-jamnya, menit-menitnya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sejarah hidup Al-Imam Ibnu Aqil Al-Baghdadi, beliau itu karena mengisi waktunya dengan ilmu, dengan ibadah, punya karangan banyak para hadirin hadirat. Paling besar karangan beliau yang bernama Kitab Al-Funun. Itu kurang lebih 800 jilid. Karangannya 800 jilid. Sampean enggak usah bocor Pak, delok tok gak pernah. Apalagi mau beli tambah gak mungkin bisa. Ini 800 jilid karangan beliau. Loh banyak karangan-karangannya. Cuma yang paling besar karangan beliau yang bernama Al-Funun yang berjumlah kurang lebih 800 jilid. Di situ ada ilmu fikih, usul fikih, ilmu balaghah, kemudian ilmu tafsir dan semua ilmu-ilmu ada di dalam kitab itu. Bahkan Al-Imam Al-Zahabi beliau mengatakan lam yusannaf fid dunya akbaru min hadzal kitab. Imam Al-Zahabi pernah mengatakan tidak pernah dikarang kitab yang lebih besar daripada kitab ini. Karya Al-Imam Ibnu Aqil Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kita bisa menilai bagaimana orang-orang yang tahu berharganya waktu. Sehingga kita lihat bagaimana tidak mau waktu itu lewat begitu saja. Satu ulama pernah juga duduk, kemudian datang mau diajak ngomong sama orang.
tahu ini ulama, pasti ngomongnya tidak ada gunanya ini. Ya Syekh, langsung sebelum ngomong, kalau kamu bisa menahan waktu saya dan berjalan, kamu boleh ngomong. Kalau enggak, kamu diam saja. Akhirnya menang, Pak. Siapa yang bisa menghentikan waktu? Waktu kita ini berjalan terus. Bahkan nafas yang kita hembuskan tidak bisa kembali lagi. Makanya Imam Ghazali kalau tidak salah, beliau pernah mengatakan, fakulu nafasin min anfasika jauharatun la qimatalah. Setiap nafas yang kamu hembuskan, kata Imam Ghazali, itu adalah sesuatu yang berharga yang tidak ternilai harganya. Nafas, Pak, sampai hembuskan ini tidak bisa ditarik lagi. Itu kata Imam Ghazali, nafas kamu itu adalah sesuatu yang berharga yang tidak ternilai harganya, mahal, Pak. Kalau mungkin katanya ya, waktu itu adalah apa biasanya? Uang, katanya orang barat. Waktu adalah uang. Menurut saya tidak pas, Pak. Karena uang itu bisa didapat dengan waktu. Karena kalau waktu tidak bisa dibeli dengan uang. Kita kerja bisa dapat uang, dengan waktu bisa dapat uang. Tapi kalau waktu tidak bisa dibeli dengan uang, lewat siapa yang bisa beli? Mau beli satu hari 100 juta, balik satu hari saja, tidak bisa. Karena yang paling cocok itu ya Imam Ghazali itu. Fakulu nafasin min anfasika jauharatun la qimatalah. Setiap nafas yang kamu hembuskan itu adalah sesuatu yang berharga yang tidak ternilai harganya. Dan bukan emas, bukan uang, bukan apapun, sesuatu yang tidak ternilai harganya. Makanya ulama-ulama mengerti berharganya waktu, mengisi waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, yang kita setiap Kamis kita ngaji kitabnya Sulamut Taufik. Beliau itu pernah dihadiahi jam, tapi jam dulu itu harus diputar dulu, tidak pakai baterai. Putar, nanti setiap satu hari putar lagi. Ya. Tahu orang ini santrinya mungkin menghadiahkan jam. Ini Habib ada jam, karena muridnya tahu ini beliau orang yang waktunya on time, tersusun. Hari jam sekian baca ini, jam sekian ngajar, jam sekian ini. Waktunya tertib sudah. Makanya dikasihkan hadiah jam. Dikasih hadiah jam supaya membantu beliau. Oh, diterima sama beliau. Terima kasih, jamnya saya terima. Ditaruh. Ternyata mungkin berapa minggu kemudian orangnya sowan lagi datang. Dilihat jamnya mati. Loh, Habib, jamnya tidak dipakai. Oh, itu jamnya mati. Ya. Diambil sama yang ngasih jam. Oh, ini bukan mati, Beb. Ini memang harus diputer. Caranya seperti itu. Ya. Setiap hari antum puter sebentar dok. Untuk muter taruh. Setiap hari diputer. Itu dok. Apa kata beliau? Loh, katanya kamu ngasih hadiah ini untuk supaya menambah disiplinnya waktu saya. Lah kalau saya disuruh muter, itu justru mengurangi waktu saya. Saya tidak ada waktu untuk muter jam. Saya kembalikan dulu, nggak usah. Lo bayangin, muter jam tok ini tidak ada waktu. Kenapa? Karena jam beliau itu sudah teratur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai untuk muter tok Pak tidak ada waktu. Karena sudah tertib dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau pernah ketika datang bulan Ramadan, mau datang bulan Ramadan, mengumpulkan anak-anaknya. Ayo anak-anak, kumpul semuanya. Datang bulan Ramadan ini, kamu, apa yang kamu tambah ibadahmu di bulan Ramadan? Oh, saya, wahai ayah saya, yang biasanya ngaji, saya tambah berapa juz. Bagus, Alhamdulillah. Kalau kamu, oh saya tambah hafalan kitab saya. Yang ini saya tambah zikir saya tambah sholat saya, anak-anaknya. Didoakan sama beliau, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kalian bisa bertambah ibadahnya kepada Allah. Ada anaknya yang tanya, nah, kalau jenengan Pak, ibadah apa tambahannya sekarang untuk Ramadan ini? Mungkin anaknya kepingin bisa niru. Apa jawaban beliau? Waduh, kalau saya nak
tidak bisa nambah apa-apa. Loh, kenapa? Kita kok disuruh nambah, jenengan kok tidak nambah? Iya, karena amalan saya kemarin, sekarang, besok sudah full, ya seperti itu sudah. Tidak ada waktu lagi soalnya. Mau nambah, kapan waktunya? Karena waktunya sudah 24 jam digunakan untuk tertib ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu istirahat sekian, waktu ini sekian, lainnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, Alhamdulillah bin Husain bin Thohir, coba mungkin dari kalian bisa tidak ngasih saya tambahan jam satu hari, 24 jadi 25 jam, 1 jam saja saya gunakan untuk saya tambah amal ibadah saya di situ. Nah, ini waktu beliau karena sudah full untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bisa menambah amalan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan, laisa yaumun min ayyamid dunya, tidaklah hari daripada hari-hari dunia ini, illa wa yatakallam, kecuali hari itu akan berbicara. Wa yaqul, dia mengatakan, ya ayuhan nas, ini yaumun jadid, wahai para manusia, setiap berganti hari itu mengatakan kepada kita, wahai para manusia, aku ini hari yang baru loh ya, bukan hari yang sama. Kemis ini sama kemis yang kemarin lain ya. Ini yaumun jadid, kata hari ini. Hari itu memberikan peringatan kepada kita, Pak. Wahai manusia, aku ini hari baru loh. Wa inni ala ma yu'malu fiyya syahid, dan sesungguhnya aku dari apa-apa yang engkau kerjakan padaku di hari itu, syahid, akan menjadi saksi. Hari ini Pak akan menjadi saksi. Hari Kamis, nanti di hari kiamat menjadi saksi. Hari Kamis 1 Muharram ya, beribadah kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, ngaji bersama-sama, nanti akan menjadi saksi kita di hari kiamat. Hari selanjutnya, hari Rabu, gunakan untuk apa itu hari? Oh, hari Rabu digunakan untuk ngaji, untuk beribadah, untuk belajar, untuk sholat, bagus. Nanti hari Rabu itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Sebaliknya, digunakan untuk maksiat, digunakan untuk lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjid 2 jam wis kesel, Pak. Di warung 5 jam gak kesel-kesel. Jadi saksi nanti ya. Makanya katanya ulama, karena saking banyaknya rahmat Allah, sebagian ulama mengatakan di pengajian-pengajian, majelis ilmu, majelis zikir, itu orang yang berada di dalamnya merasa berat ya. Karena saking beratnya rahmatnya Allah. Makanya kudu metu ae, sing kuat rahmat kudu metu ae, Pak ya. Itu sudah ganti posisi balik-balik, Pak. Ini ganti atau korek sembujung, sendel, kamari-mari. Padahal baru 1 jam, 1 jam setengah ya gitu. Turun sing kesirep keturun ini belum juga. Kamu kok bisa ono ayu tadi. Buyar-buyar ini. Ya karena memang orang mendapatkan rahmat dari Allah itu agak berat. Tapi coba digunakan untuk di warung, Pak. Padahal duduk di masjid, karpetnya empuk, enak, ya kan gitu. Pemana saya ikil roti ini mana? Kan gitu ya. Kehati tuku roti ini dikain panitia. Tapi duduk 2 jam sudah merasakan capek, berat, kepingin keluar. Tapi kalau di warung, kopi ini bayar, kan gitu ya. Duduknya pakai kayu tok, biasanya kan gitu. Kayu, nggak ada karpetnya padahal. Tapi kuat jam-jaman. Ada lagi yang cuma beber kloso di pinggiran-pinggiran, Pak. Apa paving di. Kadang-kadang nggak ada kloso, kuat jam-jaman. Padahal di sini pakai karpet loh ya. Yang di sana nggak pakai karpet. Makanannya bayar, jupuk gorengan bayar, kopi bayar, kuat 4 jam. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, bahwasanya setiap umur kita, kalau kita gunakan untuk ibadah kepada Allah,
itu terasa lama, Pak. Lama. Kenapa? Kita gunakan ibadah. Kita duduk pengajian hadir 1 jam, setengah jam, 1 jam setengah. Suwe ya, mari-mari. Padahal baru 1 jam, 1 jam setengah. Nah itu, setiap umur waktu kita gunakan untuk ibadah barokah, kelihatan lama. Tapi kita gunakan untuk yang lain, nongkrong di warung 4 jam, Pak Kroso subuh jatuh. Pak Kroso 4 jam itu malah. Ya. Atau mungkin di depan televisi, ya televisi, hatam ibu-ibu 1 sinetron. Bukan Quran ibu. Sinetronnya hatam. Tuh wis entek. Kok cepet? Sudah 3 jam itu bu, sampai di depan televisi, ya. Tak kroso. Bayangkan. Kenapa? Karena digunakan bukan untuk ibadah. Makanya waktu berlalu begitu saja. Tidak ada artinya. Tapi coba kita gunakan untuk ibadah. Ngaji, ya. Baru ngaji 15 menit toh, ya Pak. 15 menit. Wis cukup. Hitung lembarannya siji, oh wis akeh. Cukup wis yang penting istiqomah gitu. Dilihat jam baru 20 menit, 15 menit. Ya. Coba waktu buka Facebook dan lainnya. 1 jam, nggak terasa. Padahal isinya cuma kepingin tahu urusannya uang, tak pokoknya gitu. Fudul maksudnya. Ya. Kepingin tahu ini apa ya gitu. Sekarang lagi apa ya orang ini ya? 1 jam kuat, tak terasa. Padahal sudah lewat 1 jam. Digunakan untuk ngaji. 15 menit, bis ngombe, diserah-serah. Padahal sebentar. Nah ini untuk kita sadari Pak Bu, waktu kapan kita gunakan untuk ibadah terasa lama, barokah. Ya. Makanya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf beliau pernah mengatakan barokatul umur ma bitul umur. Yang kurang lebih beliau pernah mengatakan seperti itu. Bal bi fi'li ta'at. Keberkahan umur itu bukan orang dikasih umur panjang gak mati-mati, bukan. Oh 70 tahun, barokah umur itu. Boten. Tapi beliau mengatakan dengan mengerjakan amal-amal ketaatan itu barokahnya umur. Terasa waktu kita kalau kita gunakan ibadah terasa. Iktikaf di masjid, ya. Terasa buat ngaji. Sebenarnya sudah turun di masjid, ya. Kalau turun gak kerasa pisan bahkan gitu ya. Di masjid turun ya. Iktikaf zikir di masjid. Setengah jam, kelihatan sudah lama, awak wis ngomong kabeh. Suwe ini. Ziarah mungkin kuburan para wali, baca yasin sekali tahlil dok. Kelihatannya sudah jam-jaman, padahal setengah jam. Kenapa digunakan untuk ibadah? Makanya beliau mengatakan keberkahan ilmu itu bukan orang dikasih umur panjang gak mati-mati, percuma. Justru orang kalau umurnya panjang tapi banyak lalainya, nanti di akhirat tambah lama hisabnya. Kalau banyak maksiat tambah lama di neraka-nya. Lebih baik umurnya sedikit saja. Makanya saya nggak tahu ibadah, ojo panjang umur, mati nomor ya. Jamin tadi. Nah, kesian soalnya umurnya panjang, diisi nongkrong di warung setiap hari, masuk masjid jarang, kecuali acara tok soal orang panganan kan gitu kan. Gitu, ya. Hari Kamis yang hadir bukan seperti ini soalnya Pak kan gitu, saya ngajarin kan. Nah, terus berjam-jam ada di warung. Umur 60 tahun. Jarang sholat, jarang ibadah. Akhirnya nanti di hari kiamat lama hisabnya. Kalau banyak maksiat, di neraka lebih lama. Tapi kalau mudah mati, setilut dong di neraka. Lumayan gak suwi-suwi. Kalau ahli maksiat, ya. Tapi kalau ahli ibadah, langsung surga. Mudah-mudahan yang hadir semua ahli surga semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Haji juga mengatakan seperti itu. Barokatul umur, ya. Keberkahan umur itu ketika Anda dalam umur itu digunakan untuk ibadah kepada Allah, khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baru tampak keberkahan umur kita. Nah, itu para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
umur kita ini modal kita. Jangan sampai kita lewatkan umur begitu saja tanpa diisi dengan taat kepada Allah. Para aulia, para ulama, orang-orang soleh itu ngerti keberkahan, ngerti berharganya waktu, sehingga mereka kalau seandainya ingin rekreasi, ya, itu diniatkan untuk at-tafakkur fi khalqillah. Naik gunung umpamanya, bukan seperti kita pokoknya berangkat seneng-seneng, enggak. Diniatkan nanti kita akan memikirkan ciptaan Allah yang hebat. Hebat ya Allah menciptakan gunung besar, ya. Tidak goyang itu gunung, sehingga rekreasinya dihitung taat, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mau makan enggak sembarangan. Makan cuci tangan, baca doa, niat, ya Allah, saya ini makan supaya kuat nanti hadir pengajian, supaya kuat nanti sholat jamaah, maka makannya dihitung pahala. Tidur, niat juga supaya nanti kalau bangun tidur kuat sholat subuh berjamaah, bisa hadir pengajian, maka tidurnya dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka takut berjalan waktunya tapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga seperti itu. Niatkan dengan niat-niat yang baik. Apapun yang kita lakukan, niatkan dengan niat yang baik. Yang penting jangan maksiat, diniatkan baik, tetap dosa, Pak, ya. Maksiat tapi niatnya baik, tidak ada pengaruhnya. Oleh karenanya dulu Nabi Isa alaihissalam, beliau pernah mengatakan, inna hadzal laila wan nahara khizanatan. Sesungguhnya waktu malam dan waktu siang, kata beliau, itu adalah dua-duanya lemari. Waktu malam itu diibaratkan lemari, waktu siang itu ibarat lemari. Maka apa kata beliau? Fandur ma tadawuna fihima. Maka lihatlah apa yang kamu letakkan di dalam dua lemari itu. Kalau kita bagi waktu, ada siang ada malam, Pak Bu. Di siang hari kita gunakan untuk apa? Tentunya waktu-waktu yang mulia. Karena siang itu ada lemarinya nanti. Yang disimpan di lemari itu tentunya barang berharga. Tidak mungkin kan jenengan, ya, sandal dari luar, kena laptop segala macam disimpan di lemari dikunci. Tidak mungkin kan? Ya. Dapat uang, masuk lemari dikunci. Beli baju baru, masuk lemari dikunci. Nah, beliau mengatakan demikian. Kamu letakkan di waktu siang kamu itu, maksudnya daripada ibadah apa? Siang sampai mau malam, amalan apa yang kamu kerjakan supaya nanti ditaruh di lemari. Oh, ternyata di siang hari ngaji 1 juz, masuk lemari. Oh, dia sholat berjamaah, masuk lemari. Sholat sunnah, masuk ke lemari. Di malam hari digunakan untuk hadir pengajian, digunakan untuk zikir, ada tahajud, masuk ke lemari. Nanti di akhirat dibuka lemari siang, isinya pahala. Lemari malam dibuka, isinya pahala banyak. Tapi kalau tidak ada ibadahnya, Pak, dibuka kotong, ya. Malamnya dibuka lagi, kotong pisan, ya. Rugi nanti. Jadi sesuatu yang baik itu disimpan di lemari. Maka begitu pula keseharian kita yang baik itu nanti akan disimpan di lemari daripada siang atau malam, dan nanti akan menjadi saksi kita di hari kiamat. Mudah-mudahan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berkumpulnya kita pagi hari ini di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, di majelis yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dijadikan tahun depan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bisa kita banggakan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan tidak bangun dari majelis ini kecuali kejelekan kita semua diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW.
kita dapat minum telaga langsung dari tangan Nabi Muhammad SAW, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan para ustadz-ustadz kita, para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.